Hai guys, hari ini bertemu lagi dengan saya, Taufi Dwi Safitri. Kali ini saya akan membagikan sebuah materi mengenai apa itu teks berita, apa itu struktur dari teks berita, dan apa itu unsur dari teks berita. Baik, saya mulai ya. Di sini saya akan membagikan PowerPoint hasil dari evaluasi saya selama di sekolah. Oke, materi yang akan saya bawakan di sini adalah teks berita. Apa itu teks berita? Sebelum saya membahas teks berita lebih rinci, saya akan memutarkan video teks berita atau video berita yang telah dibuat oleh anak didik saya di SMP Negeri 4 Surabaya. Kita simak video berikut ini. Siang, sore, malam kepada para pemirsa yang setia menanti acara kami. Dengan saya Ran Alfarizi dan saya Zurut Atta Kalijoyota dalam acara Kepo News. Rekaman video seorang pria yang nekat memakan kucing hidup di kawasan Kemayoran viral di media sosial. Ya saudara, kuat dugaan sadis ini dilakukan hanya untuk menakut-nakuti para pedagang yang berjualan di atas tanah sengketa. Kotoran bersih semua. Viral video pria makan kucing hidup-hidup di Kemayoran, polisi turun tangan. Dilansir dari Detik News, video yang menayangkan seorang pria memakan kucing hidup-hidup viral di media sosial. Polisi turun tangan mengusut kejadian ini. Dalam video yang beredar, disebutkan lokasi pria yang memakan kucing berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu warganet menyebut pria ini memakan kucing hidup-hidup untuk ilmu hitam. Polisi turun tangan terkait kasus ini. Polisi akan mencari pria yang memakan kucing tersebut. Video tersebut pertama kali diunggah oleh Oni Channel. Saya cari orangnya, anggota juga sudah mencari orangnya, belum ketemu orangnya, ujar Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar ketika dimintai konfirmasi Senin 29 Juli 2019. Polisi sudah mencari pria tersebut di seputaran Kemayoran, namun belum ketemu. Kan kita mau cari dulu, kalau ketemu orangnya kan kita pengen tanya alasan dan maksudnya dia apa untuk makan kucing itu. Kan kita belum tahu nih latar belakangnya dia makan kucing itu, kita belum tahu. Apakah dia orang gila atau gimana? Karena orangnya sudah tidak ada, kita cari kemana-mana belum nemu. Dicari di reserse sudah cari semua, tidak ada orangnya di seputaran Kemayoran, sudah tidak ada. Sementara kita mau cari dulu orangnya, ujar Saiful. Kami dari kelompok 4 kelas 8H. Saya Auliani Safatinji. Baik, dari tayangan video yang sudah saya putar, apakah ada yang mengerti mengenai apa itu yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita, menurut para ahli, yaitu William S. Maulsky, adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting. Arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Sedangkan menurut Eric, berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum.
Nah, guys, di sini menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari teks berita itu sendiri, yang pertama yakni menurut William, berita adalah penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar. Kemudian menurut Eric, di sini adalah laporan. Kalau di sini adalah tuturan, kalau di sini adalah laporan. Itu menurut dari pendapat beberapa ahli, dua ahli ya, William dan Eric. Selanjutnya yakni ini kesimpulan dari saya pribadi. Saya berpendapat bahwa berita adalah sebuah informasi yang memuat kejadian terkini atau lama bersifat fakta yang disampaikan untuk menambah informasi. Intinya, berita adalah sebuah informasi yang berupa fakta, kemudian disampaikan untuk menambah informasi orang lain kepada orang lain. Kemudian di sini berita disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat. Maksudnya apa ini? Tersurat dan tersirat. Jadi yang dimaksudkan berita disampaikan dalam bentuk tersurat dan tersirat. Penyampaian berita sendiri, berita itu kita sering jumpai ada di media sosial ataupun di media cetak, yang dimana di media sosial sudah tersebar, ada yang di YouTube, ada yang di radio, koran, TV, dan media sosial lainnya. Nah, ini disampaikan dalam bentuk tersurat, ini adalah ditulis dalam media koran dengan bahasa yang jelas. Kemudian berita disampaikan dalam bentuk tersirat. Di sini sudah ada kata tersirat, di mana tersirat itu adalah ungkapan yang diberi makna khusus, seperti suatu contoh penggunaan bahasa yang mengumpamakan suatu objek, misalnya seperti yang ada di televisi berita pojok TV JTV, itu biasanya dia sering sekali presenter sering sekali mengumpamakan motor itu dengan benefit. Saya sering sekali mendengar presenter JTV dia mengucapkan bahwa ketika ada pencurian motor itu dia si presenternya itu lebih menggunakan kata benefit daripada motor, dengan logat Surabaya sendiri, karena berita yang disampaikan dalam televisi JTV itu lebih ke arah untuk konsumsi kota itu sendiri ya. Jadi yang dimaksud dengan dalam bentuk tersurat itu disampaikan secara jelas, di mana semua pembaca atau semua khalayak dapat menerima informasi itu dengan jelas. Sedangkan yang tersirat ini mengandung makna yang khusus, di mana ada beberapa kata yang diberi perumpamaan. Kemudian setelah itu di dalam teks berita juga ada yang bernama struktur. Struktur ini apa? Struktur di sini kita lihat, kita dapat di sini ada tulisan struktur teks berita. Kemudian di sini ada tulisannya orientasi.
orientasi, ada peristiwa, dan ada sumber berita. Di sini sudah ada secara urut, di mana struktur teks berita ini saya ibaratkan sebagai tulangnya manusia. Ini cara belajar saya sendiri ya. Jadi berita itu saya ibaratkan sebagai manusia, maka jika berita saya ibaratkan sebagai manusia, struktur teks berita ini saya ibaratkan sebagai tulang atau struktur anggota tubuhnya seperti kepala. Kemudian orientasi ini adalah kepalanya, kemudian peristiwa ini kepala. Kemudian ini peristiwa, ini saya ibaratkan sebagai tubuh. Kemudian sumber berita ini saya ibaratkan sebagai ekor atau kaki. Atau kaki bolehlah, kaki berita. Jadi tanpa adanya tulang, manusia tidak akan bisa berdiri. Begitu sebaliknya, tanpa adanya struktur, suatu teks berita itu tidak akan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Di mana orientasi ini adalah kepala itu ada di atas, yaitu atau bisa disebut dengan awal kalimat boleh, awal kalimat atau awal cerita ya, awal cerita. Cerita apa? Cerita yang akan dibahas atau yang diberitakan. Nah, itu yang dinamakan dengan orientasi atau kalau di dalam cerita ini pengenalan umum. Jadi ini orientasi itu adalah awalan suatu berita. Kemudian ada yang dinamakan peristiwa. Peristiwa ini adalah rangkaian cerita. Ada rangkaian cerita. Nah, di sini di peristiwa ini diibaratkan ada sebagai tubuh. Nah, rangkaian cerita sendiri itu terdiri dari awal hingga akhir. Jadi peristiwa itu ini diceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Atau jalan cerita ya. Jalan cerita. Cerita apa? Ceritanya cerita kejadian berita itu. Kemudian selanjutnya ada ekor atau kaki berita yang disebut dengan sumber berita. Sumber berita itu apa? Sumber berita itu info akurat yang didapat. Nah, kenapa di dalam struktur teks berita itu harus ada sumber berita? Karena di dalam sebuah teks berita harus bersifat fakta atau tidak boleh bersifat fiksi, tidak boleh bersifat hoax, tidak boleh ngawur, tidak boleh bohong. Itu ciri khasnya berita, teks berita. Jadi kenapa strukturnya itu ada sumber beritanya? Karena supaya dapat mengkonfirmasi kebenaran suatu berita tersebut yang diedarkan atau yang terbit gitu. Jadi ini adalah strukturnya. Struktur itu adalah suatu kesatuan berita. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan unsur. Oke, di sini saya menuliskan pengertian dari struktur, di mana kepala, tubuh, dan ekor, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Di sini saya jelaskan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada unsur. Unsur adalah saya ibaratkan sebagai organ tubuh. Jadi tadi strukturnya adalah tulang. Kalau jika berita saya
jika berita adalah saya ibaratkan sebagai seorang manusia, maka struktur adalah tulang. Kemudian ada unsur ini adalah organ tubuhnya. Jadi tanpa adanya organ tubuh tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Begitu juga dengan berita. Jika tidak ada unsur, maka tidak bisa dikatakan sebagai berita. Gitu. Nah, di sini unsur-unsurnya yaitu ada 5W1H. 5W plus 1H. 5W plus 1H ini adalah dalam bahasa Inggris, tapi jika di dalam bahasa Indonesia yaitu disebut dengan adik Simba. Adik Simba. Nah, adik Simba itu apa? Adik Simba itu adalah singkatan dari A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Nah, jadi unsur-unsur ini adalah suatu organ berita atau suatu kesatuan berita yang harus ada di dalam berita. Jadi gitu guys, berita adalah suatu informasi atau laporan suatu kejadian yang sedang terjadi dan bersifat fakta. Nah, unsur-unsur ini adalah mengandung beberapa pertanyaan dengan diawali 5W1H ini. Nah, pertanyaan ini jawabannya ada di dalam teks berita itu tersendiri. Jadi di dalam teks berita itu harus ada jawaban dari apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana, dan di mana. Jadi di dalam teks berita itu harus ada jawaban dari unsur-unsur ini. Sudah paham dari sini? Kita cari contoh ya. Saya beri contoh. Baik, saya mulai. Saya akan memberikan sebuah contoh teks berita. Nah, ini adalah contoh dari teks berita. Di sini ada judul webinar pola asuh ramah otak oleh Bekti Prasetyani. Nah, di sini tadi harus ada struktur, harus ada struktur dan harus ada unsur. Nah, ini adalah berita. Kemudian dalam berita harus ada unsur dan harus ada struktur. Di sini struktur adalah kepala, tubuh, dan ekor. Ya, tadi kepala adalah awalan. Jadi sudah jelas bahwa di sini awalan adalah kepala. Bagaimana untuk cara mengenali bahwa itu adalah strukturnya? Gitu. Kita baca dulu. Jadi kita baca berita secara keseluruhan. Di sini dituliskan bahwa webinar pola asuh ramah otak itu diadakan oleh SMP Negeri 4 Surabaya dengan narasumber adalah fasilitator nasional sekolah ramah anak, yaitu Ibu Bakti. Di sini dijelaskan bahwa pemateri adalah fasilitator sekolah ramah anak, di mana SMP Negeri 4 sendiri ini adalah menjalani sekolah ramah anak. Jadi di sini nanti kita bisa tulis sebagai kepala,
Kemudian tubuhnya itu adalah berupa isi. Isi itu kita bisa menarik, kita tarik itunya ya, kita tarik ceritanya dulu. Jadi inti dari cerita itu yang mana? Jadi di sini intinya adalah webinar yang diadakan oleh SMP Negeri 4 Surabaya dengan tema Pola Asuh Ramah Otak yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wali Murid, serta peserta umum lainnya dari berbagai daerah turut gabung dalam webinar ini yang disambungkan secara live atau secara langsung di YouTube Radio Kuring Spenfora. Kemudian di sini diterangkan banyak sesi tanya jawab atau sharing dengan Ibu Bekti mengenai sekolah ramah anak dalam situasi pandemi. Nah, ini adalah isi. Sudah terlihat mulai dari paragraf ke ini adalah isi. Jadi mulai dari sini untuk nah ini sebenarnya dari sini dari awal tadi ya sampai sini sampai di titik. Setelah itu untuk kaki itu biasanya ada di bawah atau ekor berita. Ekor berita ini biasanya di akhir. Nah, di sini sebagai penutup. Nah, di sini ini dalam hasil webinar ini hari ini dapat moderator simpulkan bahwa kunci membangun karakter anak adalah ini adalah ekor. Kemudian sumbernya siapa? Sumber akurat yaitu redaksi Spenfora atau redaksi atau wartawan yang dipunyai dari sekolah ini sendiri. Redaksi Spenfora atau biasanya kalau di koran itu ada hashtag Wawan misalnya. Nah, itu sebagai jurnalis atau wartawan. Setelah itu ada yang namanya unsur. Di sini tadi sudah dibahas mengenai struktur, bahwa struktur berita itu memang harus urut, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa sumber beritanya dulu, kemudian tubuhnya atau orientasinya di bawah, itu tidak bisa karena harus runtut mulai dari orientasi, mulai dari kepala, tubuh sampai ekor itu. Selanjutnya unsur teks berita. Nah, di sini tadi unsur-unsurnya yaitu adik simba. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya ada di teks ini. Ya, ini ada kata apa? A itu dari apa? Nah, apa itu apa gitu? Apa itu berita ini tuh membahas tentang apa sih gitu. Nah, tadi sudah dijawab. Nah, di sini berita ini membahas mengenai webinar pola asuh ramah otak oleh Ibu Bekti Prasetyani. Boleh. Jadi ini sudah jawaban yang mewakili apa. Kemudian gimana webinar ini diadakan? Webinar ini diadakan di SMP Negeri 4 atau di mana? Di mana itu berarti di aplikasi Zoom. Maaf salah ya. Jadi di mana ini jawabannya adalah
di SMP Negeri 4 melalui aplikasi Zoom. Atau di dalam aplikasi Zoom. Di dalam webinar aplikasi Zoom. Boleh. Kemudian selanjutnya kapan? Nah, ini kapan ini kita harus mencari atau membaca beritanya. Ini kapan? Ini sudah ada tanggalnya. Tanggal 9 bulan 7 tahun 2020. Berarti tanggalnya sudah ketemu kapan? Tanggal 9 bulan 7 2020. Kemudian siapa? Siapa adalah ini. Kepala sekolah, Bapak Ibu guru, wali murid, siswa serta peserta umum lainnya dari berbagai daerah yang mengikuti acara webinar via Zoom Meet hari itu. Jadi siapanya ini yang terlibat ya. Kemudian mengapa berita ini itu ditulis? Karena apa? Mengapa kok SMP Negeri 4 ini mengadakan webinar ini? Untuk di sini pasti sudah ada jawabannya. Mengapa? Kemudian mengapa? Nah, di sini ada untuk membagikan segala informasi mengenai pendidikan dan pengembangan sekolah. Acara yang berlangsung selama 3 jam ini, bla 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 bla, menuai banyak pertanyaan dari audiens. Ini jawaban dari mengapa. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana ini? Itu adalah cerita mulai dari awal hingga akhir. Mengapa jalan cerita berita ini dari awal hingga akhir. Berarti ini mulai dari ini sampai bawah. Bagaimana sih? Nah, jadi SMP Negeri 4 Surabaya menyandang status sekolah ramah anak. Untuk menjembatani sekolah ramah anak tersebut perlu adanya perlu adanya komunikasi antara wali murid, guru, dan siswa. Juga lingkungan sekolah dan anggota sekolah. Dengan demikian, SMP Negeri 4 mengundang fasilitator nasional sekolah ramah anak dengan menggunakan aplikasi webinar yang dapat dijangkau oleh seluruh warga sekolah SMP Negeri 4 Surabaya untuk memberi materi atau memberi informasi, memberi pendidikan tentang pola asuh ramah otak, sehingga terwujudnya sekolah ramah anak di SMP Negeri 4 itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu jawaban dari bagaimana. Jadi, berita ini termasuk dalam berita karena apa? Karena sudah mewakili atau sudah memenuhi persyaratan dari struktur dan unsur. Baik, dari sini sudah jelas. Kemudian kembali ke PowerPoint saya di sini. Jadi setelah itu unsur dalam pembuatan berita. Di sini saya mencantumkan ada 4 unsur. Yang pertama yaitu aktual, di mana aktual adalah unsur yang terkini, unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja terjadi. Jadi berita itu harus terkini, harus baru, harus fresh. Itu yang itu unsur dalam pembuatan berita. Kemudian ada unsur faktual. Unsur faktual di sini yaitu bersifat benar-benar terjadi. Seperti yang di awal tadi pengertian sudah saya rangkum,
bahwa unsur faktual itu penting atau menjadi ciri khas suatu berita. Jadi selain fakta yaitu bersifat aktual atau baru-baru terjadi. Kemudian unsur-unsur dalam pembuatan berita ini ada yang namanya unsur penting. Unsur penting ini di sini ada dua di dalam teks berita. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua yaitu materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, ketika saya diskusi dengan murid saya yang ada di SMP Negeri 4, ini menjadi bahan pertanyaan bagi mereka. Di sini saya menjelaskan bahwa ada dua unsur penting dalam pembentukan suatu berita. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua yaitu materi berita yang menyangkut kepentingan orang banyak. Di sini yang dimaksud unsur penting itu yaitu tokoh. Yang pertama tokoh, ya dimaksud ini tuh apa sih Bu? Gitu kan, banyak yang tanya. Yang dimaksud dengan tokoh sebagai unsur penting suatu teks berita itu adalah di mana tokoh ini adalah korban atau pelaku atau saksi atau teman korban atau yang berhubungan dengan kejadian itu. Jadi di dalam membuat sebuah berita itu tidak harus terfokus membahas atau mencari sumbernya itu dari korban. Misalnya ada korban kecelakaan, itu di situ si A kecelakaan jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, ada untuk mencari informasi itu kita harus mencari saksi atau orang yang ada di sekitar itu ketika kejadian itu terjadi. Nah, di situ si tokoh ini adalah sebagai saksi, dimintai beberapa pertanyaan atau keterangan untuk menjawab kejadian kecelakaan tersebut. Itu yang dinamakan unsur penting yang dalam pembuatan berita. Jadi menyorotnya itu lebih ke tokohnya itu, atau contoh yang lain adalah misalnya artis yang sedang trending di TV itu ya, biasanya tokoh contoh yaitu misalnya tentang Roy Kiyoshi, seorang paranormal gaib yang terkenal membawakan sebuah acara fenomenal yang menggemparkan itu. Kemudian dia terjangkit kasus narkoba sehingga dia harus direhab atau di penjara selama beberapa tahun karena kasusnya tersebut. Nah, itu dapat menghidupkan suatu berita. Karena apa? Karena menarik gitu. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak. Di sini unsur penting dalam pembuatan berita yaitu materi berita menyangkut kepentingan orang banyak. Ini di sini kalau menurut saya tentang bencana alam. Karena bencana alam itu apa? Bencana alam itu menyangkut kepentingan orang banyak ya, dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Misalnya apa? Misalnya tsunami di sini di pantai di belakang saya ini tiba-tiba airnya pasang, belum akhirnya menelan puluhan rumah atau ratusan rumah sehingga masyarakat yang ada di sekitar atau yang rumahnya dekat dengan pantai tiba-tiba hancur, tiba-tiba kehilangan rumah dan isinya juga anggota keluarganya. Di situ yang disebut dengan unsur pentingnya. Jadi kita menyorot fenomenal itu tadi yang dapat menghidupkan suatu berita. Bukan hiperbola, bukan, tapi memang karena kenyataannya begitu dan itu yang menjadi unsur pentingnya.
supaya berita itu menjadi informasi yang layak untuk diberikan kepada orang lain. Selain itu, ada unsur yang menarik di sini, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi tersebut. Biasanya unsur menarik di dalam teks berita ini yaitu terdapat dalam judulnya. Judul. Jika kita lihat atau kita pernah membeli koran, nah di koran itu biasanya judulnya itu besar dan itu menarik, unik gitu. Sesuatu yang unik, misalnya penangkapan tuyul di desa Jambul, misalnya. Penangkapan tuyul di desa Jambul. Otomatis orang atau masyarakat itu kan dapat tumbuh rasa ingin tahunya, tuyul bisa ditangkap kan gitu kan, jadi dia akan menuai ribuan pertanyaan sehingga ketertarikan untuk membaca sebuah berita itu lebih mengarah gitu. Kemudian tidak hanya itu hanya contoh yang aneh ya, atau menarik, aneh gitu, menarik dan sedikit aneh. Kemudian di sini ditulis mengandung nilai kemanusiaan, kemudian mengandung unsur seks. Nah, ini biasanya ini seks itu kan di negara timur, di negara kita Indonesia ini masih dianggap suatu yang tabu untuk diperbincangkan. Jadi entah karena apa ya, mungkin karena populasinya juga atau apa, jadi ini dianggap tabu, tidak dijadikan sebagai edukasi. Nah, ketika kita sudah menginjak usia remaja atau sudah SMA, sudah memasuki balik gitu, kita harusnya memberikan informasi tentang ini gitu. Dan ini dianggap sangat tabu sehingga anak usia 13 tahun ke bawah itu merasa penasaran gitu, rasa ingin tahu tentang ini itu lebih tinggi dibandingkan orang dewasa gitu, karena keterbatasan informasi mengenai ini sendiri yang menjadi kecemasan mereka dalam pertumbuhan anaknya gitu. Nah, maka dari itu berita yang berhubungan dengan unsur-unsur ini, unsur-unsur seks, itu menjadi daya tarik tertinggi atau daya tarik tersendiri bagi pembaca. Kemudian di sini ada kriminal dan konflik. Nah, kriminal ini sering sekali terjadi seperti pencurian, kemudian pemerkosaan, kemudian pembunuhan, pencurian, pencopetan, pencabulan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada konflik. Konflik itu biasanya pertikaian. Ini yang sering sekali terjadi ya. Konflik bisa konflik antar negara seperti Cina dan Indonesia yang memperebutkan Pulau Natuna waktu-waktu yang lalu itu. Kemudian konflik antara Israel dengan Palestina. Nah, itu juga dapat menghidupkan suatu berita untuk memahami suatu informasi yang sedang terjadi. Baik, sampai sini saja saya menerangkan mengenai pengertian, struktur, dan unsur. Untuk selanjutnya, saya akan kembali lagi untuk membawakan materi mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.